Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance lagi, terutama bank secular, bank daerah. Langsung saja ke saham pertama. BBNI yang ditutup di harga 492 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya BJTM di distribusi, BJTM masih aman. Minggu depan lah, kalau pandangan saya mudah-mudahan sesuai ya. Dan ini bisa aja meleset, namanya analisa itu kan kadang bisa meleset. Kalau pandangan saya minggu depan, kalau melihat pergerakan Big Bang ya, mudah-mudahan benar. Sekalender juga rebound minggu depan ya. Tapi nggak usah muluk-muluk, kalau BJTM dikasih 2%, 3% itu udah cukup bagus lah minggu ke depan ya. Kita lihat, karena Bapak Ibu perhatikan, biarpun ada distribusi, tapi candlenya nggak turun. Dan MACD masih mengarah ke atas, masih aman, kecuali minggu depan jebol tuh 480. Nah, itu tanda-tanda akan turun. Selama sideways-nya masih arah ke atas, masih berpeluang naik ya. BJTM. Lanjut, BJBR yang ditutup di harga 820 menguat 1,23%. Asing net sell. Kalau di broker resminya BJBR, akumulasi tipis. BJBR juga bagus, arahnya atas nggak atas, MACD juga golden cross arah atas. Coba lihat time per weekly-nya, bagus, volume juga besar, MACD golden cross arah atas, lebih cenderung kemana? Ke atas. Targetnya nggak usah muluk-muluk, kalau dikasih sampai 850 udah lumayan seminggu ke depan ya, itu aja target kan. Supportnya pakai 800, lemah kalau turun, itu aja. Lanjut, agro yang ditutup harga 210. Terkoreksi 0,94%. Asing net sell. Kalau broker semuanya agro di distribusi, agro rebound minggu depan. Kalau pandangan saya rebound minggu depan. Walaupun koreksi hari Jumat nggak masalah. Ada distribusi nggak masalah. Selama nggak jebol 208 aman. Ya memang kalau mau pakai support lebih kuatnya, lebih konfirmasinya 200. Ini yang harus dijaga. Kenapa? Dulu neckline dan sempat di retest mantul. Ini kalau minggu depan ya, konfirmasinya minggu depan. Kalau dia tembus 220 minggu depan, web 3 selesai koreksi Elliott web ABC-nya. Nah, mestinya C-nya tuh lebih tinggi biar swing low high dan naik. Ya, nggak usah muluk-muluk, kalau dikasih 240, 250 udah lumayan dari harga sekarang. Cut loss-nya nggak dalam tuh. Kalau mau cut loss 197 silakan 6%. Tapi kalau pandangan saya di bawah 208 lemah tutupan di bawah itu. Ya mending buang dulu. 3% saya lebih baik buang. Disclaimer ya, itu kalau saya. Setiap orang kan beda-beda psikologisnya. Atau punya trading plan lain. Misalnya dia mau cut loss kalau dia jebol 200 boleh juga. Tapi kuncinya ingat, agro minggu depan tembus 220, gas ke atas. Gas agro. Kita lihat minggu depan. Lanjut. BBYB yang ditutup harga 246 menguat 2,5%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya BBYB akumulasi tipis. BBYB aman, arah atas nggak? Jelas peluang besar ya. Bapak Ibu perhatikan aja. Yang mana perlu diperhatikan? Volume besar, sudah higher high, breakout EMA 200, akumulasi. Coba tarik seminggu, akumulasi bukan? Akumulasi ya. Tarik 2 minggu, akumulasi bukan? Normal, akumulasi netral ya. Bagus gak? Bagus. Targetnya 25 tembus. Targetnya 250 tembus 320%. Kita targetkan sampai Agustus awal. Mudah-mudahan 3 minggu ke depan kita targetkan. Ya, berapa minggu lagi perdagangan di bulan ini? 2 minggu perdagangan ya, 2 minggu perdagangan. Nah, kita lihat minggu depan dan ya awal Agustus. Target 300. Semoga benar ya. Waktu itu perkiraan saya di 250 nih, dia 300 ternyata gagal turun dulu. Market nggak mendukung, ya wajar turun dulu. Tapi trennya masih kemana? Ya jelas ke atas. Nggak ada cerita ke bawah. Tapi disclaimer ya. Untuk BBYB. Lanjut, Maya yang ditutup di harga 180 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Maya nih likuiditasnya masih tipis. Berarti belum ada apa-apa kan? Belum ada flow, belum ada apa-apa. Cuman 252 juta transaksi jual beli. Ya kecil. Jadi jangan dilirik dulu lah.
ya terlihat masih distribusi. Maya sebenarnya kalau sabar, ini kan dia nggak jebol. Walaupun likuiditas tipis ya kumpul-kumpul dulu. Jebol 176 buang. Udah 175 3% aja buang aja. 3% buang. Target tembus 190 200 target. Tuh potensi upset 10%, cut lossnya cuma 3%. Silahkan kalau tertarik Maya. Tapi likuiditas masih tipis. Lanjut. BBKP yang ditutup dengan 62 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya BBKP di distribusi. BBKP bagus, arah atas 72. Pokoknya sektor finance jalan, second liner jalan, BBKP 72 minimal bangkit, gak harusnya bangkit. Ya, kalau nggak salah BBKP kan turn around tuh dari rugi jadi profit kan? Kalau nggak salah koreksi ya, ya harusnya bangkit, bangkit. Ya, target tembus 7288. Ya, itu untuk BBKP. Lanjut. PNLF yang ditutup dengan 252 terkoreksi 1,56%. Asing net sell. Kalau bakal semuanya PNLF di distribusi. PNLF langsung saja ke tekniknya. PNLF selama nggak jebol 250, toleransi berapa? 246 ya aman lah. Minggu depan kita lihat nih masih ada big distribusi, masih retail yang akum, jadi masih belum aman. Tapi kalau minggu depan dia tembus 260 bangkit. Ingat aja itu bangkit, targetnya jauh 250, 260 tembus target minimal 300. Kita lihat ya PNLF. Lanjut PNBN yang ditutup dengan 1130 terkoreksi 0,44%. Asik net sell. Kalau bakal semuanya PNBN di distribusi. PNBN disupport. Jadi saat ini menarik. Pokoknya yang penting jangan jebol berapa? 1100. Ingat Bapak Ibu, kalau mau aman PNBN harus apa? Harus tembus 1150. Tutup di atas itu. Minggu depan gas. Target 1250, 1300. Kita lihat minggu depan ya. PNBN. Lanjut. Penin yang ditutup dengan 900 terkoreksi 1,09%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya Penin di distribusi. Penin disupport. Mudah-mudahan bangkit ya. Target Penin bangkitnya itu 950, 960. Risknya cuman 2,5%. Silahkan kalau feelingnya. Atau lihat minggu depan kalau sudah satu candle hijau, mudah-mudahan bangkit ya. Mudah-mudahan bangkit. Kemarin kan waktu itu juga saya bilang satu candle hijau ada potensi bangkit. Ternyata habis hijau Kamis merah lagi Jumat. Kita lihat minggu depan. Harusnya sih Senin hijau. Ya, kita lihat aja Penin. Lanjut Cepin yang ditutup dengan 312 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bakal semuanya Cepin di distribusi. Cepin bangkit minggu depan kita lihat tembus 320 gas uptrend target 350. Beli sekarang cut loss di bawah 300 sudah simple. Risk reward seperti ini bisa. Cut lossnya 5%, target reward hampir 14%. Ya risk reward 1/2,5. Ideal nggak? Ideal. Ya kita lihat apakah gap dividen ditutup tahun ini. Mudah-mudahan ya. Pokoknya simple analisanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu disiplin dengan trading plan, pengen belajar technical analisa, bisa dipelajari nggak? Bisa. Saya dulu perkiraan juga chart ini digambar-gambar sembarangan. Ternyata enggak. Pengalaman yang mengajarkan Bapak Ibu. Makanya terus latih. Latih bertrading, latih buat trading plan, latih disiplin stop loss. Ya, percaya aja. Karena saya juga mengalami yang Bapak Ibu alami sekarang. Saat yang loss banyak, average down makin dalam, yang sampai pernah putus harapan, cut loss dalam terus. Kenapa? Yang tadi karena putus harapan, lihat sama yang lain menarik, cut loss beli sama lain. Kayak gitu lagi, diulang terus. Sampai akhirnya saya coba mendisiplinkan diri. Memang mendisiplinkan diri itu sangat mengganggu psikologis. Saya tahu yang Bapak Ibu rasakan. Saya sampai saat ini juga masih keganggu psikologis kalau dana yang saya tradingkan itu lebih besar dari psikologis saya. Gimana sih dana yang lebih besar dari psikologis? Biasanya, nih kalau Bapak Ibu yang biasa punya trading plan, 10 juta entry berani cut loss 3%. Tapi kalau sudah 30 juta sudah mikir mau cut loss tadi 300.000 3% kan 10 juta. Kalau 30 juta 900.000. Pasti mikirnya 2 kali lipat. Waduh, kemarin sih enak 300.000, nih 900 lumayan.
Nah itu mengganggu ya. Padahal Bapak Ibu sudah punya sistem trading yang cukup oke, nggak masalah. Sama, beda rupiahnya aja, tapi sama, sesuaikan trading plan Bapak Ibu. Seperti Cepin ini. Kalau Bapak Ibu buat trading plan, tinggal lihat. Ini kan dia naik. Nih naik. Terus membentuk high low, high high. Ada pola ascending triangle. Kalau tiba-tiba minggu depan jebol 300, indikasi lemah. Logikanya nggak mungkin bandar mau nurunin lagi kalau memang ditarik naik. Apa alasannya? Itu ada di kelas scalping. Ya, di kelas scalping itu kami baca beta offer bagaimana melihat kondisi bandar. Bagaimana melihat pergerakan bandar. Walaupun memang nggak 100% tapi 70%. Ya memang kita nggak bisa 100%. Bandar bisa aja balik arah, berubah pikiran. Nah itu kita gunanya trading plan. Gagal. Tapi ya 70% bisa dibaca. Ya itu. Kalau mau belajar scalping, baca bid offer, bisa dipakai ilmunya untuk swing, untuk scalping. Itu di link di deskripsi daftar kelas scalping. Daftar aja dulu, nanti saya infokan kalau saya buka kelas. Ya. Dan target kami scalping nggak ada cerita 1-2%. Minimal 3-5% target scalping. Ya, kalau tertarik silakan. Berapa saham sehari scalping? Ya, kalau mencari 3-5% ya pasti lebih sedikit pilihannya. Ya, kami biasanya tuh maksimal 1-2 saham aja. Kalaupun dapat, kalau nggak dapat ya besok lagi. Tapi fokus gitu. Ada nggak yang di grup scalping tipis-tipis? Ada juga. Tapi lebih cepat, transaksinya lebih banyak, tipis-tipis profitnya ya silahkan. Tapi kalau ikutin plan teknik yang Borneo Trader ajarkan, itu rata-rata di 3-5%. Tapi nggak banyak ya, nggak banyak. Dan mungkin bisa nggak dalam 1 hari. 1 hari mungkin dapat 1 saham aja udah. Karena ya susah lihat momentumnya juga. Ya harus cekatan, jadi ya nggak usah banyak, yang penting konsisten. Walaupun memang ada 1-2 bisa gagal. Ya, jadi itu aja dulu. Cepin tadi kembali jebol 300 gagal, percaya aja. INPC yang ditutup dengan 155 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asik net sell. Kalau mau keras main INPC akumulasi. INPC, nah ini juga Bapak Ibu lihat anisnya. Kalau mau pakai stop loss, jebol 150 buang aja, nggak usah nunggu sampai 140, 103, 148 buang. Dari sekarang 7 poin, 4,5%, ya udahlah. Target reward kemana? Langsung tarik 200. Kenapa? Karena ini saham volatilitas kecil. Jadi kalau dia memang ada momentum naik, kenceng naiknya, nggak tipis-tipis. Kalau cuma cari 5-10% dapat. Targetkan 20%. Itu untuk INPC. Tapi disclaimer. Yang terakhir, BNI yang ditutup dengan 197 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell, tapi Bapak Ibu perhatikan value transaksinya cuma 175 juta jual beli. Kalau di box resminya BNI di distribusi, langsung saja ke tekniknya BNI di support. Langsung saja ke tekniknya BNI bagusnya kapan belinya? Tunggu tembus 200. Kemarin tembus 200 belum. Dia cuma Noel kayaknya hari Kamis tuh. Atau kalau mau lebih aman, tutup di atas 200 baru beli. Mudah-mudahan tutupannya nggak tinggi. Kalau tutupannya di atas 210, ya terlalu tinggi. Atau buy on breakout 202, silakan. Gagal 196 buang. Berarti 3% cut loss. Udah simple analisa tuh. Yang nggak simple apa? Psikologis mengganggu. Jadi itu aja. Kalau pandangan saya tetap mudah-mudahan minggu depan sektor finance jalan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.